Teman-teman sekalian, hidup itu adalah proses belajar. Menurut saya, orang yang tidak mau belajar adalah orang yang tidak hidup. Karena itu hidup itu selalu belajar, tidak pernah berhenti. Tidak pernah mengatakan saya tidak mau belajar hal-hal yang baru. Terutama kita-kita yang hidup di negara orang lain, hidup di budaya orang lain, tentu banyak hal yang kita pelajari, yang kita rasakan mungkin aneh di tempat kita tinggal, tetapi di Amerika banyak hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan di tempat kita berasal, tetapi di Amerika itu hal yang tidak biasa. Katakanlah hal-hal yang melanggar aturan atau adat istiadat setempat atau kebiasaan-kebiasaan setempat. Karena itu hidup itu adalah soal proses belajar yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti. Karena itu teman-teman, pada video selanjutnya saya akan menyaringkan soal hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Amerika Serikat. Yang mungkin di Indonesia hal itu tidak ada masalah, tetapi di sini di Amerika Serikat hal-hal semacam itu tidak boleh dilakukan, karena itu melanggar norma adat istiadat atau budaya atau kebiasaan di sini, ataupun melanggar aturan. Karena itu video selanjutnya saya akan menyaringkan kepada teman-teman sekalian soal hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Amerika Serikat. Karena teman-teman, selamat menonton video ini sampai habis, dan saya harap teman-teman tetap ikut menonton sampai habis, subscribe, like, komen, ataupun share. Yang keenam, mengorek hidung di depan orang lain. Nah teman-teman sekalian, biasanya dalam budaya Asia, mengorek hidung di depan orang lain mungkin hal itu biasa. Tetapi di Amerika, kalau kita mengorek hidung di depan orang lain, terutama orang itu sedang berbicara dengan kita, itu tidak etis, tidak terlalu sopan, katakan demikian, ngeleneh. Karena itu kalau teman-teman sedang berbicara dengan orang lain, baik secara formal ataupun informal, perhatikan soal mengorek hidung. Karena di sini kalau orang mengorek hidung, artinya bahwa Anda menghina atau tidak sopan dengan orang lain. Nah, hal-hal semacam ini teman-teman kelihatannya sederhana, tapi ini hal-hal yang perlu kita belajar dan juga kita lakukan ketika kita berkunjung atau tinggal di Amerika Serikat. Ketujuh, jangan bergerak kalau Anda ditangkap polisi. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Misalnya Anda mengendarai mobil, lalu Anda melakukan kesalahan dan polisi melihatnya dan menangkap Anda, maka hal-hal yang perlu Anda lakukan adalah jangan sekali-sekali bergerak. Nah, ini penting sekali, karena kalau Anda bergerak ketika polisi menangkap Anda bisa ditembak oleh polisi. Karena menurut pemahaman mereka, kalau Anda bergerak, mungkin Anda punya senjata sendiri, dan bisa aja mereka berpikir bahwa Anda mengambil senjata, dan senjata itu Anda mengambil untuk menembak polisi. Maka polisi di sini punya hak untuk menembak Anda, meskipun Anda mungkin tidak punya senjata, tetapi karena Anda mengambil SIM sebelum diperintah, atau mengambil cellphone atau apa saja. Karena itu saya sarankan kepada teman-teman, kalau Anda ditangkap polisi,
hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jangan bergerak. Nah, teman-teman sekalian, ini penting. Nah, ketika polisi datang, kita harus melakukan apa yang diperintah oleh polisi. Misalnya, turunkan kaca jendela. Ya, kita hanya lakukan turunkan kaca jendela, atau buka pintu, atau ambil SIM, atau register mobil. Kita hanya boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh polisi. Jangan sekali-sekali melakukan sesuatu yang bukan diperintah oleh polisi. Nah, kalau Anda melakukan sesuatu yang bukan diperintah oleh polisi, polisi bisa menembak kita karena kita mungkin punya senjata pribadi, sehingga itu yang ditakut oleh polisi. Karena itu, teman-teman sekalian, terutama di saat-saat kritis semacam ini, saran saya yang paling baik itu adalah jangan bergerak dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh polisi. Yang kedelapan adalah appointment atau janji. Nah, di dalam budaya Asia, soal janji atau appointment itu tidak terlalu masalah. Kita boleh muncul di rumah orang kapan saja, ya, orang tidak terlalu peduli, yang penting Anda datang dan orang gembira, terutama di kampung-kampung. Hal-hal semacam ini biasa, ya, tidak perlu janji, orang muncul, itu tidak masalah. Tetapi di Amerika, janji itu sebelum Anda datang itu penting sekali. Nah, karena itu kalau Anda berkunjung ke rumah orang, pertama-tama yang harus dilakukan adalah appointment atau janji. Jam berapa Anda datang, nanti di mana, dan semua itu harus jelas. Jangan sampai kita berkunjung ke rumah orang atau pergi ke dokter tanpa melakukan appointment atau janji. Nah, hal-hal semacam ini, ya, biasanya kita, terutama orang Asia pada umumnya, ya, hal-hal janji atau appointment ini tidak terlalu penting. Tetapi di Amerika, kita tidak boleh muncul di tempat orang tanpa pemberitahuan sebelum. Yang kesembilan, jangan bilang gemuk terhadap orang. Di sini sangat sensitif sekali soal bilang gemuk. Kalau di budaya Asia, hal-hal itu biasa. Kita bilang gemuk, itu biasa. Tetapi di Amerika, kalau Anda ketemu dengan orang berbadan besar atau gemuk, jangan sekali-sekali lagi bilang gemuk. Nah, kalau Anda bilang semacam itu, berarti Anda menghina orang itu. Karena itu kata-kata gemuk di sini itu sangat sensitif. Karena itu perhatikan kata-kata yang kita ucapkan ketika, terutama kalau kita ketemu terhadap orang-orang yang gemuk. Karena di sini soal bilang gemuk itu sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Kalau itu yang terjadi, orang bisa marah besar kalau kita menyebut gemuk. Yang terakhir, ke-10, jangan menanyakan soal-soal pribadi kepada orang lain, terutama orang Amerika. Nah, apa saja soal hal pribadi? Misalnya, jangan tanya soal agama terhadap orang Amerika. Jangan tanya soal keluarga atau kapan menikah, kenapa kamu tidak punya anak, atau tanya soal gaji, atau tanya soal orang kumpul kebo, semacam itu. Pokoknya hal-hal yang bersifat pribadi jangan sekali-sekali ditanyakan di sini. Kalau Anda bertanya soal hal-hal yang pribadi di sini, orang bisa marah karena itu soal hak pribadi orang. Kita tidak boleh terlibat terlalu banyak soal hak pribadi orang karena itu dilindungi secara hukum, karena itu bagian dari hak asasi manusia.
Karena teman-teman, ketika Anda berdialog atau berbicara dengan orang-orang Amerika atau orang Eropa, pertanyaan soal hal-hal yang pribadi semacam ini dihindarkan. Sebab kalau tidak, kita terjadi miskomunikasi, kita terjadi suatu argumen dan masalah dengan orang lain. Teman-teman sekalian, terima kasih atas dukungan. Anda telah menonton video yang saya sharingkan, pengalaman saya tinggal di Amerika Serikat. Tentunya teman-teman tetap menonton video saya selanjutnya. Silakan nonton sampai habis, subscribe, like, dan komen. Dan salam bertemu kembali lain kesempatan. Salam sejahtera selalu.